Salam perspektif baru untuk sahabat pendengar radio di seluruh wilayah Nusantara. Senang sekali saya Hayat Mansur kembali hadir memandu acara favorit kita, wawancara khusus perspektif baru selama 30 menit ke depan. Sahabat perspektif baru, hari ini kita akan membahas topik penting untuk kehidupan kita semua, yaitu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Saya mengingatkan kembali bahwa korupsi adalah musuh kita bersama, karena dampak korupsi dapat merusak kesejahteraan kita dan juga merusak negara. Kita membahas topik penting ini dengan narasumber spesial, yaitu Deputi 5 Kantor Staf Presiden, Ibu Dr. Anda Jaleswari Pramodawardhani, Magister of Art, atau yang akrab kita panggil dengan Mbak Dani. Halo Mbak Dani. Halo Mas Aeng, apa kabar? Kabar baik, selamat datang kembali Mbak Dani di wawancara perspektif baru. Ya, terima kasih. Ya, untuk para pendengar, Mbak Dani ini adalah Deputi 5 KSP. Nah, Kedeputian 5 KSP ini bertugas membantu pengendalian, percepatan, memonitor, dan evaluasi penyelesaian masalah program prioritas nasional dan isu strategis bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan, HAM, reformasi birokrasi, Papua, dan anti korupsi. Nah, ini topik yang mau kita bicarakan. Mbak Dani, saat kita berbicara korupsi, kami perhatikan dalam satu tahun terakhir ini, di media massa dan juga media sosial, lebih banyak menampilkan sisi kontroversi, seperti komisioner KPK tidak pakai masker, menyewa helikopter, atau kasus tindak kejahatan yang menimpa salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan. Jadi bukan mengenai keberhasilan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih sebenarnya strategi nasional dari pemerintahan Jokowi dalam mencegah dan pemberantasan korupsi ini? Ya, terima kasih Mas Mansur. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Mas Mansur benar bahwa sebetulnya Presiden Jokowi melalui pemerintahan ada banyak upaya untuk pencegahan korupsi ini yang baru saja disebutkan, yaitu melalui tim strategi nasional pencegahan korupsi, yaitu tim Stranas PK, yang menjadi concern Presiden bahwa korupsi itu bisa dilakukan pencegahan dini, bukan sekedar penindakan saja. Kalau diibaratkan perang melawan COVID-19 misalnya, Stranas ini sama saja dengan PSBB yang kita ketahui bersama, yaitu kita batasi ruang gerak, perkuat sistem pengawasan, agar setiap orang pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Intinya, mencegah sebelum terjadi itu juga sangat penting. Artinya ini kebijakan yang bukan hanya preventif saja, tetapi juga bahkan preemptif, agar peluang korupsi terjadi semakin kecil dan secepat mungkin penyelenggara negara tidak terpapar korupsi. Nah, untuk tim Stranas PK ini sebetulnya sudah berlaku 2 tahun dan ini ditetapkan oleh Presiden Jokowi dengan Perpres 54 tahun 2018. Nah, kebijakan dan strategi pencegahan yang tertuang dalam Stranas ini adalah wujud komitmen serius pemerintah bersama dengan KPK untuk yaitu tadi menciptakan upaya pemberantasan musuh terbesar yang menghantui bangsa ini, yaitu korupsi. Selama ini kita selalu ketika bicara tentang korupsi itu selalu ingatan kita adalah sebuah organisasi seperti KPK. Tetapi padahal untuk pencegahan korupsi ini pemerintah sebetulnya 2 tahun ini juga sudah melakukan banyak upaya terkait dengan bagaimana pemberantasan korupsi ini. Hingga triwulan 6 misalnya dari pelaksanaan Stranas ini sudah tercatat sekitar 53 kementerian lembaga dan 542 pemerintah daerah melaksanakan kira-kira 11 aksi dan 27 subaksi pencegahan korupsi yang berfokus pada 3 hal, pada 3 sektor, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Untuk mengawal aksi ini, tim Stranas ini digawangi oleh 5 kementerian lembaga, yaitu KPK selaku leading sektor, Kemendagri, Kemenpan RB, Bappenas, dan Kantor Staf Presiden.
Begitu. Nah, Oke, ya Mbak Dani, mengapa strategi nasional pencegahan korupsi tersebut hanya fokus ke 3 sektor, tadi yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Nah, mengapa memilih 3 sektor itu? ya karena di 3 sektor inilah apa namanya peluang untuk korupsi ini sangat tinggi, Mas. Jadi 3 sektor itu pilih karena pertama apa namanya ia adalah tertinggi dari apa namanya peluang-peluang korupsi dilakukan. Kemudian yang kedua dia memiliki konsekuensi atau implikasi dari terjadinya korupsi itu sendiri. Jadi pemilihan 3 hal itu terlihat sedikit hanya 3, tetapi sebetulnya turunan aksinya, turunan apa namanya persoalan itu banyak banget gitu. Jadi di 3 ini masih di 2 tahun lebih awal. Nanti bukan berarti ini menutup peluang untuk korupsi di bidang-bidang lain. Tadi dikatakan bahwa upaya pencegahan fokus di 3 sektor. Nah, pertanyaannya ada apa saja aksi yang telah dilakukan untuk strategi pencegahan korupsi ini? Salah satunya ya, ketika misalkan kita nanya apa sih sejauh ini upaya yang sudah berhasil untuk mencegah korupsi ini gitu. Tentu kita harus mengatakan bahwa ini berproses. Tetapi saya yakin peluang untuk korupsi sekarang itu menjadi sulit. Ini bukan sekedar menangkap atau apa namanya mencegah apa namanya bagaimana orang itu korupsi, tapi yang paling penting itu bagaimana menciptakan sistem itu sendiri, gitu. Sistem untuk mempersulit orang untuk korupsi, gitu. Nah, misalkan tadi disebutkan beberapa sektor, misalkan sektor keuangan negara aja, itu kan ada subaksi pengadaan barang dan jasa. Data KPK, 28% dari total kasus korupsi yang ditangani KPK adalah kasus pengadaan barang dan jasa. Dan disusul 50% adalah kasus penyuapan yang juga antara lain terkait pengadaan barang dan jasa juga. Dan 8,5% penyalahgunaan anggaran. Nah, ini disampaikan KPK pada tahun 2018. Nah, pertama, kita memang belum sepenuhnya penerapan e-katalog sektor di e-katalog sektoral di seluruh instansi pemerintah, khususnya yang memiliki karakteristik belanja yang spesifik, misal sektor kesehatan dan infrastruktur. Dan kedua, memang proses pengadaan barang dan jasa saat ini juga rentan memicu kemunculan general supplier skala besar, bukan penyedia yang memang bisnis utamanya, tetapi sebagai broker perantara yang memiliki modal kuat untuk pengadaan skala besar dengan harga yang lebih murah, namun kemudian disubkontrakkan ke penyedia skala kecil, namun spesifik untuk barang dan jasa tertentu. Oleh karena itu, Mas, strategi nasional pencegahan korupsi ini mendorong perbaikan proses pengadaan barang dan jasa untuk mengeliminasi 2 hambatan utama di atas tadi, gitu, antara lain dengan subaksi sentralisasi pengadaan, penguatan unit kerja pengadaan barang dan jasa, dan e-katalog sektoral. Hal ini penting untuk menutup semaksimal mungkin celah korupsi dari sisi pengadaan barang jasa yang sangat strategis ini. Apakah itu berarti juga akan mempersulit, dampaknya akan mempersulit proses pengadaan barang dan jasa? Bukankah selama ini juga bahwa birokrasi yang sulit dikeluhkan oleh masyarakat, Mbak Dani? Saya kira tidak ya, prosesnya tidak dipersulit, tapi ini adalah justru rambu-rambunya ini, rambu-rambu pencegahan ini yang harus apa namanya dilakukan. Misalnya dengan e-katalog sektoral ini kita bisa apa namanya menetapkan harga itu sesuai dengan harga pasaran, misalkan seperti itu. Jadi kita nggak bisa sewenang-wenang, semena-mena menetapkan harga berdasarkan keinginan kita masing-masing gitu. Jadi ketika ada penyeragaman, kurang lebih penyeragaman semacam itu, orang itu kan akan bersaing secara sehat dan menutup markup-markup yang nggak jelas itu. Apakah hasilnya sudah mulai dirasakan saat ini dengan dari sistem pencegahan ini? Bukti konkretnya apa? Ya, tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa ini memang 2 tahun ini adalah proses yang masih awal, dalam artian segala upaya untuk menciptakan sistem itu dilakukan. Bahwa kemudian apakah hasilnya kelihatan, saya mungkin bisa mengatakan sedikit ilustrasi bahwa
misalnya KPK periode 2015 sampai 2019 itu sudah menyelamatkan uang negara 63,8 triliun. Ini dari sisi KPK-nya ya. Tetapi dari Sepranas PK ini sendiri sebetulnya kan kurang lebih upaya kita ini dalam konteks menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan kemudian bagaimana kita menciptakan rambu-rambu untuk pencegahan korupsi itu dalam upaya menyelamatkan uang negara juga. Jadi kalau misalkan dibilang hasilnya, ya kita ada hasilnya. Misalnya dari kemarin aksi nasional pencegahan korupsi misalnya, kita ternyata mendapatkan daerah-daerah yang memiliki nilai baik terhadap proses transparansi dan akuntabilitas terhadap pengadaan barang dan jasa, terhadap ikatan sektoral dan lain-lain. Jadi kota-kota ini atau wilayah-wilayah ini ternyata memiliki contoh baik yang bisa ditularkan, dan contoh baik ini bisa menjadi champion masing-masing daerah dan berlomba-lomba untuk kita menyampaikan bahwa ini loh kota kami atau wilayah kami, kabupaten kami adalah model terbaik untuk urusan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, misalnya seperti itu. Tolong Mbak Dani sebutkan 5 kota yang sangat. Tolong Mbak Dani sebutkan 5 kota yang terbaik dalam pencegahan korupsi. Ya, ada daerah yang dianggap memiliki capaian baik tentang hal ini. Misalnya Kabupaten Banggai, Mas. Kabupaten Banggai ini nilai kepatuhan pelaporan Sepranas misalkan secara administratif compliance itu 100 dari skala 100 gitu. Misalkan nilai realisasi aksi Sepranas dari unit kerja pengadaan barang dan jasa ini juga memiliki nilai yang baik. Kemudian Kota Semarang itu juga memiliki ukuran-ukuran atau indikator-indikator yang baik yang terkait dengan itu tadi, realisasi aksi Sepranas soal pengadaan barang dan jasa. Kemudian juga Kota Tangerang. Kemudian juga ada Kabupaten Wonosobo, daerah yang memiliki capaian baik dalam implementasi Sepranas KPK ini, pemimpin daerahnya rata-rata yang ini memiliki komitmen perbaikan sehingga didukung untuk showcasing misalnya di tingkat yang lebih internasional, misalnya OGP, tentunya dengan beberapa hal yang perlu kita terus-menerus perbaiki. Tapi intinya dari beberapa daerah, contoh daerah yang menjadi contoh baik ini, itu bukan sekedar capaian daerah saja, tetapi itu akan menulari daerah-daerah lain dan diharapkan ini semacam perlombaan untuk bagaimana aksi pencegahan korupsi itu dilakukan bukan hanya di 1, 2, 3 wilayah, tetapi itu juga di seluruh provinsi di Indonesia, daerah di Indonesia. Apakah daerah-daerah yang saat ini belum baik dalam pencegahan korupsi itu juga ada hubungannya dengan kepala daerahnya? Ya mungkin itu salah satu faktor ya, itu kepala daerah, pimpinan daerah itu adalah salah satu faktor utama bagaimana ia akan membawa daerahnya itu kepada hal-hal yang terkait perbaikan reformasi terkait dengan reformasi birokrasi, dan salah satunya adalah bagaimana perbaikan-perbaikan itu dilakukan, misalnya tadi perbaikan terhadap pengadaan barang dan jasa dan lain-lain itu. Nah, saya rasa selain dengan komitmen kepala daerah yang baik, hal yang penting lagi adalah, Mas, kita pada dasarnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu tidak bisa kerja sendiri gitu. Artinya ketika kita bicara soal pencegahan korupsi, itu juga penting sekali melibatkan para pangku kepentingan lainnya, seperti masyarakat sipil, NGO, kemudian akademisi, praktisi, dan itu penting untuk dilibatkan dalam proses ini. Misalnya dalam proses pengawasan, kita butuh kawan-kawan NGO, masyarakat sipil untuk ikut mengawasi proses yang berlangsung di pemerintahan. Gitu. Nah, masukan, kritik-kritik semacam ini penting untuk upaya perubahan, perbaikan-perbaikan ke depannya seperti apa. Sehingga ketika misalkan Kabupaten Banggai misalnya, selain dia ditunjang dengan adanya komitmen kuat dari pimpinan daerahnya,
tetapi di basis masyarakatnya itu juga pengawasan itu juga dilakukan. Gitu. Demikian juga di beberapa daerah lainnya. Nah, kalaupun daerah-daerah lainnya belum tercapai itu, kalau kita misalkan memberikan kategorisasi, itu ada daerah yang hijau, itu artinya daerah yang memiliki komitmen kuat dan itu diimplementasikan dalam program-program kerja pemerintah daerahnya. Tetapi juga ada yang kuning, mungkin komitmen daerahnya udah oke, tetapi lingkungan dan segala macam perlu didorongkan lebih tinggi lagi agar tercipta sebuah sistem atau mekanisme yang seperti kita harapkan. Kemudian juga ada zona yang mungkin masih merah dan lain-lain. Jadi sebetulnya ini semua, Mas, peta ini menjadi penting supaya kita tahu bagaimana bukan sekedar mengidentifikasi, tetapi bagaimana mendorongkan dan mengoptimalisasikan upaya-upaya itu agar perbaikan itu nyata dan konkret dirasakan juga terutama oleh masyarakat. Nah, upaya-upaya perbaikan untuk pencegahan korupsi ini sudah mulai berjalan dalam 2 tahun terakhir. Nah, apakah ini ada hubungannya juga dengan membaiknya upaya pencegahan dengan sedikitnya tindak pidana korupsi yang berhasil diberantas oleh KPK? Iya, saya rasa itu tadi, Mas. Upaya pencegahan korupsi itu kan bukan hanya dilakukan KPK saja, bukan hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Kita juga butuh lingkungan yang mendorong untuk pencegahan korupsi itu mendapatkan basis argumentasi atau basis empiriknya, sehingga ketika kita melakukan, misalkan pemerintah melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi ini memang kita juga agak sulit untuk bicara soal klaim bahwa ini adalah kerja pemerintah saja, atau kerja KPK saja, atau kerja pemangku kepentingan lainnya. Tetapi saya rasa ini harus dilihat sebagai upaya kolektif baik dari pemerintah, KPK maupun stakeholder lainnya. Karena kalau dengan seperti itu kita bisa kerjasama sinergis ini bisa menguatkan upaya dan kerja pencegahan korupsi ini, Mas. Mbak Dani, upaya untuk anti korupsi atau mencegah korupsi ini sebenarnya punya 2 sisi, yaitu pencegahan dan juga penindakan agar para pelaku jerak. Nah, kami juga mau mengetahui bagaimana sih sebenarnya strategi nasional dari pemerintahan Jokowi untuk upaya penindakan dari pelaku korupsi ini. Saya rasa kalau upaya penindakan itu lebih banyak instansi penjurunya di KPK ya, Mas ya. Itu lebih banyak di KPK, walaupun kita tahu bahwa upaya-upaya kemudian penindakan juga dilakukan juga oleh pemerintah. Tetapi ini intinya memang kita di pencegahan, dan kerap orang salah kaprah bahwa seakan-akan pencegahan itu kurang populer dibandingkan dengan penindakan yang berujung pada tangkap tangan dan lain-lain. Padahal justru menurut saya kebijakan tentang pencegahan ini justru sangat strategis karena membuat peluang-peluang untuk korupsi ini menjadi kecil gitu. Jadi kita mencegah di hulunya, Mas. Jadi kita menciptakan sistem, kita merekrut SDM yang berkualitas, yang profesional, yang anti korupsi. Itu dengan sistem yang kemudian ditunjang dengan teknologi, misalnya digitalisasi di berbagai sektor, itu adalah salah satu upaya. Belum lagi kita juga menciptakan regulasi-regulasi yang memperkuat dari kerja sistem itu sendiri. Jadi kalau kita bicara soal pencegahan, itu sebetulnya sama pentingnya dengan upaya penindakan itu sendiri. Hanya kita sudah terlanjur terbiasa bahwa seakan-akan pencegahan atau penindakan korupsi itu hanya dilakukan oleh KPK. Padahal sudah 2 tahun ini Presiden Jokowi menggandeng KPK untuk melakukan pencegahan korupsi ini di hulunya. Justru kita ingin melalui sistem yang dibangun, melalui mekanisme yang tercipta, kita sudah melakukan upaya pencegahan dari awal. Oke, sudah sangat banyak sekali program yang dijelaskan oleh Deputi 5 KSP, terutama upaya pencegahan korupsi.
Nah, kami di masyarakat mendapatkan berbagai info bahwa masyarakat mengeluhkan kinerja KPK. Padahal kan KPK sendiri bukan hanya penindakan tapi juga pencegahan. Nah, bagaimana pandangan dari kantor staf presiden mengenai KPK era sekarang? KPK sebagai institusi yang bertugas untuk pemberantasan korupsi perlu didukung dan harus didukung karena ini adalah upaya baik sejak awal yang dikumandangkan atau diciptakan untuk bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia ini efektif. Bahwa ada kekurangan dan lain-lain itu jangan menyurutkan langkah kita untuk mendukung ini gitu karena pada hakikatnya kita bukan mendukung orang, kita bukan mendukung satu dua kelemahan yang kemudian kita justifikasi untuk tidak percaya dan lain-lain. Tetapi pada dasarnya kita penting untuk melihat sistem ini bekerja enggak. Banyak orang baik di KPK, banyak orang yang sangat komit untuk melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi ini, dan saya rasa kita semua penting untuk menjaganya agar kredibilitas, agar kerja-kerja KPK itu tetap sesuai dengan harapan masyarakat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Terima kasih Mbak Dani. Sebagai penutup, saya mengingatkan kembali bahwa korupsi adalah musuh bersama kita. Jadi upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi mari kita lakukan secara bersama. Terima kasih, sampai jumpa dengan wawancara perspektif baru berikut.